Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama RM Farm Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing tentang cara beternak entok ya, agar bisa menjadi usaha sampingan ya, agar menjadi bisa mencukupi atau membantu kebutuhan sehari-hari di rumah ya teman-teman. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi ini cocok buat teman-teman mungkin masih sekolah atau teman-teman karyawan ya. Karena saya sendiri juga bekerja sebagai karyawan teman-teman. Jadi ternak entok ini sudah saya jalani selama kurang lebih 5 tahunan ya. Dan terbukti bisa untuk membantu kebutuhan di rumah teman-teman, terutama kebutuhan mendadak ya. Jadi kalau di tempat saya ini saya main di sistem ternak pembibitan teman-teman. Jadi kalau mungkin nanti entoknya sudah menetas ya, anakan sudah jadi anakan, itu langsung saya jual teman-teman. Jadi lebih hemat pakan ya. Nah, dengan satu paket ya 5 indukan betina dan 1 jantan itu udah cukup untuk bisa selang-seling ya. Nanti yang satu menetas dan yang satu nelur, terus bisa selang-seling. Jadi bisa menjual anakan rutin teman-teman. Untuk telur biasanya perindukan itu kalau pakannya bagus ya, mungkin diberi pakan yang campuran tinggi protein, itu bisa di atas 15 butir teman-teman. Jadi 5 indukan ini mungkin nanti perindukan itu bisa bertelur sekitar 15 butiran. Untuk persentase penetasan ya, kalau di kandang mungkin di petarangan model panggung kayak gini itu bisa, kalau sepengalaman saya itu bisa di atas 80% menetas teman-teman, karena lebih hangat ya kalau di petarangan model panggung kayak gini. Jadi kuncinya kalau di proses pengeraman ini, telur itu jangan sampai terkena air teman-teman, atau jangan sampai kedinginan ya, karena berpengaruh terhadap persentase penetasan. Selanjutnya untuk masalah pakan ya teman-teman. Nah, agar tidak rugi atau tidak mengeluarkan budget untuk membeli pakan terlalu banyak, nah teman-teman bisa menanam hijauan ya, atau daun-daunan yang bisa dibuat pakannya, seperti mungkin daun pepaya atau daun ketela, daun pisang, agar bisa untuk menjadi cadangan pakan ya. Sewaktu nanti mungkin harga pakan melonjak, nah bisa diperbanyak hijauannya teman-teman. Dan untuk penambahan nutrisi ya, sekiranya nanti indukan entok itu sudah mulai bertelur, nah nanti bisa ditambah pakan yang bisa memacu produktivitas telur ya, seperti penambahan jagung giling atau mungkin pakan yang tinggi protein ya teman-teman. Seperti di tempat saya ini teman-teman, biasanya kalau entok itu sudah mulai bertelur ya, itu saya ya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali saya beri jagung giling teman-teman, agar telur atau produktivitas telurnya bisa maksimal. Karena kalau peternak di sistem pembibitan ini ya, paling penting yaitu untuk produktivitas anakan ya. Jadi kita bisa menjual anakan lebih banyak dan lebih untung tentunya teman-teman. Dan untuk cara penjualan anakan ya, biasanya saya posting ya di grup-grup Facebook mungkin ya. Dan untuk postingnya itu setelah menetas sudah mulai saya posting ya.
Jadi kalau tidak laku nanti bisa dibesarkan lebih dahulu, nanti agar lebih menarik ya, karena kalau mungkin anakan entok agak lebih besar itu juga banyak yang nyari, karena setiap pembeli itu beda-beda minat ya teman-teman. Kadang minat yang umur 1 minggu, mungkin 2 minggu, mungkin ada yang minat di atas umur 1 bulan. Jadi beda-beda ya peminatnya. Jadi kalau posting itu sekiranya tidak laku di posting ya umur 1 minggu, nanti dibesarkan dulu biar lebih besar ya, nanti bisa umur 2 minggu baru laku, mungkin kadang umur 1 bulan lebih baru ada yang beli. Nah jadi kalau menjual itu juga perlu kesabaran teman-teman. Dan yang paling penting untuk perawatan DO entok ya di bawah umur 1 bulan itu, yang paling penting itu menurut pengalaman saya itu adalah kebersihan kandang teman-teman. Jadi kebersihan kandang itu paling penting ya. Kalau bisa bersih terus, nanti tentunya entoknya atau anakan entoknya juga akan sehat-sehat ya. Kalau teman-teman bisa membuat kandang ram atau beli kandang ram seperti ini tuh juga lebih bagus teman-teman, karena kotorannya anakan entok nanti juga langsung bisa turun ke tanah ya. Jadi bisa mencegah amonia yang menimbulkan gejala-gejala penyakit untuk DO entok tersebut teman-teman. Untuk pakan DOE teman-teman, biasanya kalau di bawah umur 1 bulan itu saya full BR dulu teman-teman. Nah nanti kalau udah di umur di atas 1 bulan bisa dipakan campuran, mungkin dikasih sisa nasi terus sama bekatul dan dikasih BR dikit buat mendorong proteinnya teman-teman. Nah ini untuk stok pakan indukan teman-teman. Biasanya saya menanam pohon pepaya kayak gini teman-teman, karena di sekitar rumah saya itu ada lahan kosong ya. Terus saya tanamin daun-daunan yang bisa untuk campuran pakan agar lebih hemat. Jadi nanti tinggal kita memetik dan dipotong kecil-kecil seperti ini, lalu diberikan atau dicampur dengan pakan teman-teman. Selain daun-daunan atau hijauan, biasanya saya juga menggunakan kadang pelepah pisang, kadang ketopok pisang, kadang juga saya carikan enceng gondok waktu ada waktu luang di sawah teman-teman. Jadi kalau pakan indukan itu lebih mudah teman-teman, soalnya apa-apa mau ya, tinggal kita nanti mencarikan campuran saja agar kualitas pakannya atau protein kandungan nutrisinya lebih maksimal. Jadi beternak entok itu ibarat kita nabung ya, cuma beda caranya saja. Kalau kita nabung di bank itu kan berwujud uang ya, kalau kita menabung di ternak entok ini berwujud uang, kita belikan pakan dan kita investasikan, kita berikan ke ternak kita atau entok kita yang ada di kandang ya. Jadi nanti kalau sekiranya kita perlu atau butuh kebutuhan mendadak ya, butuh uang mendadak, itu bisa kita jual teman-teman ternaknya ya. Jadi ibarat kita investasi atau menabung, cuma beda caranya saja teman-teman. Nah jadi ini cocok buat teman-teman yang masih sekolah, bisa menyisihkan sedikit uang sakunya ya buat beli pakan, atau mungkin teman-teman yang kerja karyawan ya seperti saya ini bisa menyisihkan sedikit gaji ya buat membeli pakan dan diberikan ke entoknya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada keperluan mendadak mungkin bisa dijual teman-teman, jadi bisa membantu kebutuhan di rumah. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu ya video yang bisa saya sampaikan seputaran pengalaman saya ya, beternak entok untuk usaha sampingan di rumah. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ikuti terus agar tidak ketinggalan
video-video menarik lainnya seputaran peternakan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.